Apakah Yesus akan menghalangi orang yang mencari Bapa? Setiap agama sudah tentu mengklaim diri sebagai satu-satunya agama atau setidaknya agama yang paling benar yang akan membawa manusia ke surga. Setiap aliran dalam kepercayaan yang sama juga mengklaim diri sebagai yang paling benar, bahkan menuding yang lain sebagai sesat atau sudah menyimpang dari ajaran yang sejati. Ada yang mengklaim sebagai yang paling benar, katanya karena mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Dan karena Allah yang Esa itu hanya dikenal oleh nabinya saja, maka cukuplah bagi pengikutnya untuk beriman dan patuh kepada kehendak sang nabi. Umat Kristiani pun meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, wafat, bangkit, dan naik ke surga, diimani secara berbeda oleh berbagai aliran Kristiani. Dalam Arianisme, Allah Bapa terlalu suci untuk menciptakan dunia yang fana, sehingga Ia menciptakan Yesus yang dianugerahinya dengan keilahian untuk mencipta dan berurusan dengan hal-hal fana. Yesus itu Allah, tetapi bukan Allah. Tidak sehakikat dengan Bapa. Setelah Konsili Nikea, Arianisme berhasil memperdayai Kaisar Konstantin bahwa konsekuensi dari Trinitas adalah ia tidak bisa menjadi penguasa tunggal, tetapi harus berbagi dengan dua kaisar lain. Konstantin tentu saja menolak pemikiran itu, sehingga Arius dipulihkan dan Uskup Nikomedia menjadi Patriark Konstantinopel setelah mengusir Patriark Paulus pertama. Nestorius, Patriark Konstantinopel setelah Sisinius, punya pandangan yang juga berbeda terhadap pribadi Yesus. Pandangannya diambil alih oleh Wanes Pentekostalisme untuk menjelaskan realitas inkarnasi Allah. Bagi Wanes Pentekostalisme, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah rencana Allah untuk berinkarnasi demi menebus dosa-dosa manusia. Dan segala sesuatu dijadikan menurut rencana itu. Mengikuti Wanes Pentekostalisme, manusia jatuh ke dalam dosa adalah kehendak Allah sendiri. Tentu saja agar rencana inkarnasi demi penebusan dosa itu dapat terwujud. Pengkhianatan Yudas Iskariot pun adalah bagian dari rencana penebusan itu. Umat Kristiani yang lain meyakini bahwa untuk beroleh keselamatan, orang harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Allah, serta memberikan dirinya untuk dibaptis. Extra ecclesia nulla salus menjadi dogma. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dogma yang didasarkan pada Yohanes 14 ayat 6 ini namun mengabaikan diantaranya dialog dalam Matius 19 ayat 16 sampai 21. Lalu, apakah Yesus akan menghalangi upaya dari orang-orang, katakan yang berpegang teguh pada keyakinan leluhurnya dan yang mencari Allah, Bapa secara langsung? Apakah Yesus tidak akan ambil peduli dan bersikap masa bodoh dengan upaya yang lahir dari niat yang leluhur dari orang-orang ini? Apakah Yesus mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri?
Bagaimana dengan orang-orang Yahudi penganut Yudaisme? Mengikuti dogma extra ecclesia nulla salus, penganut Yudaisme tidak turut diselamatkan meskipun ia hidup di hadirat Allah sama seperti Daud. Dogma ini serupa dengan keyakinan bangsa Israel bahwa hanya mereka lah umat Allah dan yang berhak atas keselamatan. Bangsa lain, kalau ingin selamat, harus menerima Taurat dan memberikan dirinya disunat. Keyakinan ini teledor, lahir dari kurangnya kepekaan terhadap pernyataan diri Allah di luar bangsa itu. Meskipun perjanjian lama ditulis oleh bangsa Israel tentang perjalanan iman bangsa itu, tapi kita bisa jumpai pernyataan diri Allah kepada bangsa lain. Ada peringatan kepada Firaun dan Abimelek Raja Gerar karena mengambil Sarah. Ada peringatan kepada Bileam bin Beor untuk tidak mengutuk bangsa Israel menuruti permintaan Balak Raja Moab. Kitab Sodom dan Gomora tentunya bukan atas keluh kesah Abraham atau orang-orang di dalam rumahnya. Orang-orang yang keluh kesahnya terhadap Sodom dan Gomora didengar Allah tentunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tindakan Allah atas Sodom dan Gomora sudah pasti menguatkan iman mereka, sudah pasti mempertebal keyakinan mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar, adalah Allah yang hidup. Orang-orang ini tentu tidak tahu kalau Allah yang mendengarkan keluh kesah mereka itu adalah Allah yang satu dan sama dengan Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah Abraham. Kalau seandainya kita berpikir bahwa sebenarnya mereka menyembah ilah yang lain, mereka menyembah berhala, maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa Allah Abraham semakin menyesatkan mereka. Apakah Allah yang suka menipu dan menyesatkan manusia seperti inikah yang Anda imani? Lalu bagaimana dengan Ayub? Tentu bukan tanpa tujuan kisah tentang Ayub menjadi bagian dari Alkitab. Bahwa Israel dipilih untuk menerima dan menjaga firman tertulis dalam 2 loh batu, itu tidak dapat diingkari. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak mewahyukan firman tertulis itu kepada bangsa lain. Hukum itu ada di dalam hati mereka karena diwariskan turun-temurun secara lisan. Dan Allah tentu juga menjanjikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa bila mereka taat kepada hukum-hukumnya, maka mereka pun akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Firman tertulis dalam 2 loh batu itu adalah tolak ukur untuk menilai apakah kepercayaan bangsa-bangsa berasal dari Allah atau tidak. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman dan kepercayaan, sesungguhnya kita sedang membawa Allah yang kita imani ke atas meja bedah untuk memeriksa apakah Allah yang kita imani itu memiliki seabrek predikat mahal yang hanya bisa dimiliki oleh Allah. Jika kita berpikir bahwa Allah hanya akan menganugerahkan keselamatan kepada bangsa tertentu atau umat tertentu, sudah sepatutnya kita memeriksa apakah Allah ini adalah pencipta semesta alam. Apakah Allah ini layak disebut yang maha adil dan yang maha rahim? Saya tidak mengatakan bahwa semua agama pasti membawa keselamatan. Yang ingin saya katakan, Allah itu Tuhan segala bangsa. Oleh karena itu, pengenalan akan Allah adalah yang mendasar. Karena bisa saja orang meyakini Allah ciptaannya sendiri,
meyakini Allah rekan orang lain, atau mungkin juga makhluk astral yang ingin disembah sebagai Allah. Apakah Yesus masih akan menghalangi orang-orang yang berpegang teguh pada keyakinan leluhur mereka tidak menerima pembaptisan, namun mencari Allah dengan tulus dan rendah hati? Atau mungkin karena terlalu khusus mendaraskan Jesus Prayer, sehingga tidak menyadari Yesus sedang menyatakan dirinya di luar kamar kontemplasi.